the grounds of the blessed, Lord. Siene the grounds of the bread, Lord. La ira him solo mahibra. Ri icone remediano soya. Hallelujah. Le eye rebeyondo. Say kana miyahoni. Bersih. Le rebeyende. Lie show. Na ina barada yanda karkada rebeliondo. Sembana malagrenso. Lord Yahweh, Sina Mayakre, Lorabo, Yarahi, Sambadan Puchinia, La Si Hayoko, Yasay, La Iraya Namirgiano Granda, La La Yahila, Lokar Kadarabayane, Jayana Ayayako, Sia Haino, Redana Mekrina Masa, I love you, Lord. Thank you. Apa kami bersyukur kepada Engkau untuk kehadiran-Mu,
untuk keberadaan-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, untuk segala kesaksian yang Kau sudah nyatakan Tuhan. Eloi, 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 se ilgene ogrise plengene mekrowane. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami semakin kagum kepada-Mu Tuhan, semakin terpesona kepada-Mu. Tarik hati kami, tarik perhatian kami, untuk kami betul-betul mengerti dan memahami Tuhan. Engkaulah harta kami yang sejati, Engkaulah yang harta kami yang termahal Tuhan, lebih dari harta apapun juga, sehingga kami tidak ada lagi mengejar yang lain. Engkau saja yang kami rindukan, mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, mengejar Engkau, mengejar kebenaran-Mu, mengejar jalan-jalan-Mu, sampai apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan boleh dilaksanakan dan diselesaikan lewat hidup kami, lewat gereja-Mu Tuhan. Karena itu sampaikanlah firman-Mu, Roh Kudus mari bekerjalah. Tanpa Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu, kami tidak bisa memahami Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Kami membuka hati kami. Roh lapar dan haus akan Tuhan, Roh yang mencintai kebenaran, Aku lepaskan saat ini bekerja di tengah-tengah kami, sehingga tanah hati kami semua menjadi tanah hati yang subur. Tidak ada tanah berbatu-batu, tidak ada tanah pinggir jalan, tidak ada tanah bersemak duri. Diganti semuanya dengan tanah yang subur, yang lapar dan haus akan kebenaran. Silakan Roh Kudus bekerjalah, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus masing-masing kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Indah semua yang disampaikan di tempat ini tentang apa yang Tuhan perbuat. Ya, cocok nih, terutama hari ini topiknya tentang pengucapan syukur. Ya, pengucapan syukur tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tetapi beberapa hal penting perlu saya sampaikan supaya pengucapan syukur kita lebih afdol lagi. Amin. Punya dasar yang kuat. Amin. Ya, beberapa hal penting. Yang pertama saya ingin sampaikan tentang pengucapan syukur. Semua orang percaya, bukan hanya para pendeta, bukan hanya orang-orang dewasa, anak kecil, remaja, semua. Ya, perempuan, laki, tua, muda, kita semua harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kita lihat sebentar 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mungkin ada yang sudah hafal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mau ada hal yang baik, ada hal yang buruk, ada hal yang enak, ada yang gak enak, bahkan ada hal yang tidak kita mengerti maupun kita mengerti. Banyak ada lagu kan, ada satu yang tidak ku mengerti, katanya ada lagu ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya betul, ada banyak yang kita tidak mengerti. Bahkan kadang-kadang kita melihat bahwa kenapa ya saya ngalamin ini. Ya mungkin seperti tadi kisahnya Foni ya. Jadi pertama kali mungkin Foni juga mikir, ada nih apa? Ada apa? Maut kan gak bisa jemput aku, tapi kok aku kayak kejepit gini gitu ya. Jadi banyak hal mula-mulanya kita tidak mengerti. Tapi satu yang kita mengerti, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Allah kita adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Amin. Gak ada satupun yang boleh terjadi tanpa Dia mengizinkannya. Semuanya ada di dalam pengawasannya. Jadi semua kita ya
Enak gak enak, ngerti gak ngerti, sulit gak sulit, kondisi apapun, di situasi apapun, Tuhan mau mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Pertama karena memang itu yang dikehendaki Allah. Kenapa Allah pengen supaya kita selalu mengucap syukur? Ini sebagai tanda bahwa kita yakin, kita percaya bahwa Dia Allah yang masih tetap bertahta, yang masih tetap berkuasa, yang tetap masih mengontrol semuanya. Amin. Nah, kita harus punya dasar pemikiran ini. Kenapa Allah nyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal? Artinya apapun yang terjadi, ngerti nggak ngerti, sulit nggak sulit, enak nggak enak, Dia tetap mengontrol, ada semuanya dalam pengaturannya. Amin. Miliki mentalitas cara berpikir seperti ini. Ngerti nggak ngerti, yang jelas pasti Dia tahu semuanya. Semuanya ada di dalam pengawasannya. Betul? Nah, kenapa juga kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita baca, mungkin itu juga jadi ayat hafalan. Roma 8 ayat 28. Ya, belum ya. 1, 2, 3. Amin. Jadi hal pertama kenapa kita Tuhan suruh bersyukur? Memang itu kehendak Allah. Karena Tuhan ingin melihat bahwa kita adalah orang yang memang betul-betul percaya bahwa Dialah Allah yang mengontrol semuanya. Semua ada di dalam pengawasan Dia. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan berkata bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Artinya Allah tidak diam saja. Allah kita adalah Allah yang bergerak. Allah yang tidak pasif. Allah yang melihat segalanya dan Dia ikut bekerja. Amin. Allah turut bekerja. Allah kita tidak pasif. Allah kita selalu ikut bekerja, mengatur segala situasi, kondisi yang bahkan tidak enak pun Dia bisa ubah, mendatangkan kebaikan. Tetapi ada syaratnya bagi mereka, bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Dia. Itu sebabnya hari ini pastikan dulu apakah hati saya sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Teduh sejenak di hadirat Tuhan. Oh Roh Kudus, Syilaham tadi, periksalah hati kami. Kalau hati kami belum betul-betul dipenuhi dengan cinta kepadamu, kami minta saat ini Roh Kudus bekerja, condongkan hati kami untuk mencintaimu dengan sungguh, dengan segenap hati. Karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak punya, apa yang ada padamu akan diambil. Kalau kamu tidak punya, minta, Dia akan memberikannya. Kalau kau merasa hatimu tidak betul-betul mengasihi Tuhan, minta saat ini supaya hatimu betul-betul dipenuhi dengan cinta yang tulus kepada Dia. Yes, bless God. Thank you, Lord. Luruskan sikap hati kami yang belum lurus, Tuhan, yang masih bengkok-bengkok. Luruskan. Kalau engkau melihat tidak tulus, luruskan supaya kami tulus. Condongkan hati kami untuk terus tertuju kepadamu, kepada kebenaran, kepada penggenapan rencanamu, kepada jalan-jalanmu, kepada peringatan-peringatanmu, bukan kepada kepentingan diri sendiri. Lihat lagi ayatnya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Iya, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan sama sekali. Gak pernah ada ide. Amin. Tuhan tidak pernah punya ide untuk merancangkan kejahatan. Ya, ketika saya mulai merenungkan Tuhan menciptakan bumi, saya mulai mikir, Tuhan lihat bumi, oh kosong, gelap gulita, tidak berbentuk. Terus Tuhan diam aja. Karena Tuhan tidak suka kekosongan. Tuhan tidak suka kegelapan. Tuhan tidak suka kekacauan tidak berbentuk. Tuhan suka keindahan. Karena itu Dia akan melakukan banyak hal kalau kita mengasihi Dia.
Kalau kita bilang, Tuhan, condongkan hatiku untuk terus mengasihi Engkau, Dia akan terus bekerja di dalam hidup kita. Kondisi apapun akan diputar balik untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bukan hanya yang mengasihi Dia, tapi terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Pastikan kita memiliki dua hal ini dalam hidup kita. Seringkali kita gak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena sebenarnya hati kita masih penuh dengan macam-macam. Tidak betul-betul dipenuhi kasih Tuhan. Ada banyak orang saat ini, kebanyakan orang saat ini mengalami kehidupan yang penuh dengan lika dan liku. Penuh dengan beban berat. Khawatir, capek, bingung, tertekan, gelisah. Karena dia memiliki masalah yang dibuat sendiri. Amin. Karena hidupnya tidak akurat. Karena hidupnya tidak dibangun sesuai dengan prinsip kebenaran. Karena hidupnya tidak dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Dan hidupnya tidak dicondongkan untuk hidup dalam rencana Tuhan. Jadi kesuksesan bukan hanya sekedar kita punya uang. Bukan hanya sekedar kita punya jabatan. Punya kekayaan, punya ini, punya itu, punya. Kesuksesan adalah pada saat kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tangkap itu baik-baik. Orang sukses bukan orang kaya yang punya ini, punya itu. No, di depan Tuhan bukan orang sukses itu. Orang sukses adalah orang yang hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dan orang sukses bukan hanya hidup dalam jalan Tuhan. Orang yang hidup terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupnya tidak mengikuti rencananya sendiri. Dan rencana Tuhan selalu Tuhan bagi kepada pemimpin dalam gereja. Di dalam rumah Tuhan. Jadi kalau saudara sibuk cari rencana Tuhan, jangan sibuk-sibuk. Cari dulu apa rencana Tuhan yang Tuhan taruh lewat pemimpinmu. Itu pola Tuhan. Supaya setiap kita tidak hidup untuk rencana sendiri. Ketika kita belajar mengetahui rencana Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat pemimpin. Makanya waktu Tuhan suruh Musa, buatlah tempat kudus bagiku. Supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka. Buat tempat kudus bagiku menurut pola. Menurut contoh yang aku tunjukkan kepadamu Musa. Jadi Tuhan memberitahukan dulu kepada Musa sebagai pemimpin. Baru Musa memberitahukan kepada jemaat. Nah itu sebabnya kenapa bicara tentang pengucapan syukur, saya bicara tentang rencana Tuhan. Karena ada banyak orang yang mengalami kemelut dalam hidupnya. Lika-liku, tekanan, kegelisahan, frustrasi dan sebagainya. Karena dia tidak mengasihi Tuhan yang pertama. Kedua dia tidak hidup dalam rencana Tuhan. Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan situasi, dia selalu menggunakan otaknya sendiri. Contoh, tadi Mbak Santi udah bilang ya, ke depan akan terjadi kegoncangan. Iya betul. Tapi kegoncangan buat umat Tuhan yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang ingin sungguh ikut terlibat dalam rencana Tuhan, justru itu menjadi sukacita. Karena Tuhan bilang di kitab Hagai, sekali lagi aku akan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Amin. Lihat ayatnya Hagai 2. Hagai 2 supaya saya nggak hanya omong doang. Benar nggak? Mungkin itu udah pernah disampaikan, saya nggak tahu deh. Pernah disampaikan Yus? Oke. Hagai 2 ya. Hagai 2. Kalau nggak salah sih ayat 6 dan 7 kali ya. Sebentar. Hagai. Ada Hagai, boleh dilihat juga. Hagai 2 mulai ayat 7 ya. Kalau di handphone saya 7. Ya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Terus aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga Wow, lihat nggak? Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang
yang indah-indah. Kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Kemana? Ke rumah Tuhan. Maka aku akan memenuhi apa? Rumah ini. Ini rumah Tuhan. Jadi kekayaan bangsa-bangsa bukan mengalir kepadamu kalau engkau tidak hidup di dalam agenda Tuhan. Kalau engkau tidak hidup di dalam rumah rohani, mengikuti kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat pemimpin. Ini firman Tuhan. Banyak orang gini, oh nanti akan terjadi kegoncangan. Kalau gitu gimana caranya supaya aku gak ikut hancur pada masa kegoncangan ekonomi? Dan dia tidak tahu apa yang direncana Tuhan dalam gereja. Kalau saya karena ngerti, ketika saya tahu Tuhan akan goncangkan justru pada saat segala bangsa digoncangkan, kekayaan harta yang indah-indah katanya justru mengalir ke rumah Tuhan. Berarti kita harusnya tahu kegoncangan bakal datang, takut atau senang? Yang benar. Kalau kegoncangan datang kita harusnya benar. Ya kalau kamu di rumah Tuhan. Kalau kamu gak di rumah Tuhan, kamu ikut goncang. Betul? Ya. Jadi ini kebenarannya. Ya. Oke, sekali lagi kembali ke topiknya ya. Ini bicara tentang ucapan syukur, saya luar biasa. Tuhan bawa ini mengalir sampai kita punya dasar yang benar. Ya. Jadi gak ucap syukur asal ucap syukur bari jeng tak ngerti katanya ya. Nah kita paham gitu. Bahwa bagaimana Tuhan akan mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya pastikan kita semua punya hati yang selalu mengasihi Tuhan. Tidak sibuk dengan keinginan sendiri, dengan rencana sendiri. Bagaimana supaya sukses sendiri. Bagaimana pada masa kegoncangan aku tidak ikut hancur. Salah besar. Kalau mau terjadi waktu kegoncangan kau tidak hancur, ada di rumah Tuhan. Yang dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Amin. Jangan lari kemana-mana, nggak dapat. Di sana nggak dapat, karena nggak akan Tuhan bilang nanti aku datang bawa kekayaan bangsa-bangsa ke bank, enggak. Ke rumah Tuhan, ya enggak. Oh, aku akan memenuhi rumah Tuhan dengan kemegahan, sehingga lewat kekayaan bangsa-bangsa, gereja Tuhan akan bergerak memberi makan bangsa-bangsa. Amin. Sebagaimana ketika Yusuf kelaparan melanda seluruh dunia, Yusuf ngerti bagaimana menghandlenya karena Tuhan sudah berbicara. Dan akhirnya justru Yusuf dipakai Tuhan untuk memberi makan bangsa-bangsa termasuk bangsanya. Nah ketika kekayaan bangsa-bangsa diantar ke rumah Tuhan, berarti memang hidup kita semua harus dibangun sesuai dengan kebenaran. Amin. Nah jadi sekali lagi kita patut mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Selama kita mengasihi Tuhan. Selama kita mengasihi Tuhan. Dan selama kita memang ingin ikut di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di neraka. Di bumi seperti apa? Benar? Sekarang bumi seperti apa? Bumi seperti tadi kita dengar, ada banyak orang yang tersesat. Ada banyak orang yang hidup di dalam korupsi, selingkuhan, kawin cerai, pembunuhan, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah itu sebabnya selama kita merindukan, Tuhan aku ingin dalam rencanamu. Tuhan ingin bumi seperti di sorga. Selama aku ingin hidupku bukan untuk diriku lagi. Uang yang ada padaku, keluargaku, jabatanku, kecantikanku, talentaku semua bukan untuk aku dan aku. Aku ingin supaya apa yang direncanamu terjadi. Percayalah, situasi seburuk apapun itu hanya merupakan kesempatan untuk kita terbang lebih tinggi lagi. Amin. Badai itu akan membuat kita terbang lebih tinggi lagi. Tapi yang sekarang justru yang terjadi, badainya buatan sendiri. Makanya capek sendiri, riwah sendiri. Benar gak? Tertekan sendiri. Terus Tuhan bilang ucap syukur. Dia sulit ucap syukur. Karena dia gak bisa lihat kebaikan di sana. Memang tidak ada kebaikan di sana. Karena itu kecelakaan yang dia buat sendiri. Kebaikannya boleh terjadi ketika dia bertobat. Baru dia bisa mengucap syukur. Ya enggak? Waktu Yunus menghadapi masuk ke perut ikan, kan karena gak taat. Dia ngadepin badai. Itu badai buatan siapa? Buatan sendiri. Dia harus masuk ke perut ikan karena tidak taat.
Tapi ketika murid-murid Tuhan bilang, pergi ke seberang. Mereka menghadapi badai enggak? Di tengah jalan. Pernah ada baca kisahnya? Waktu murid-murid disuruh pergi menyeberang, di tengah jalan ngadapin badai enggak? Padahal taat loh. Selama kita taat kepada Tuhan, sekalipun kita berhadapan dengan badai, badai itu akan mengantarkan kita justru masuk ke tempat yang lebih cepat lagi. Jadi ketika ada badai, kalau kita mengasihi Tuhan begini, begitu kita menghadapi situasi, cek hati kita. Gitu caranya. Ini cara untuk menolong kita menikmati kebaikan yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita tidak cek hati kita, sebenarnya badai itu buatan sendiri, langsung minta ampun dulu. Ambil kesempatan untuk bertobat. Ketika Yunus bertobat baru dipindahin dari perut ikan. Kalau kita mau lihat kebaikan di balik masalah yang kita perbuat. Karena orang Jawa bilang apa? Salah nih dewe apa? Apa? Seena dewe. Kalau bilang salah sendiri apa? Salah dewe apa? Salah dewe. Nah, katanya salah dewe, salah sendiri. Salahmu sendiri ya, kamu ngalamin ini. Misalnya karena dia takut ke depan nanti kegoncangan, dia mulai buka bisnis, investasi. Tapi dia enggak tanya Tuhan, ini investasi untuk kerajaan Allah, untuk diriku. Wah, dia langsung buat, ternyata dia ditipu. Ternyata usaha itu bodong. Akhirnya ngalamin kehancuran ekonomi. Pinjem sana, pinjem sini. Gali lubang, tutup lubang. Dia bikin masalah enggak dengan orang lain? Iya. Buat dirinya sendiri juga masalah? Iya. Buat keluarganya bikin masalah? Iya. Itu salah dewe katanya. Jadi badai yang dibuat diri sendiri. Karena apa? Dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mau dengar Tuhan ngomong apa. Dia selalu melakukan segala sesuatu untuk keselamatan dirinya. Tapi hari ini biarlah lewat firman Tuhan, semua kita disadarkan. Segala sesuatu turut bekerja pasti mendatangkan kebaikan. Karena aku telah menetapkan hatiku untuk mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi diriku sendiri. Aku telah berketetapan untuk menyelesaikan rencanamu, bukan rencanaku. Kalau kita punya sikap hati seperti itu, gak usah takut badai apapun juga. Semua akan membuat kita justru melihat kekayaan bangsa-bangsa di antar. Kita akan terbang lebih tinggi lagi. Seperti murid-murid justru melihat mujizat ketika mereka berhadapan dengan badai. Jadi sebenarnya Tuhan tidak ingin hidup kita ribet. Tuhan ingin hidup kita happy. Jadi kalau ngadepin masalah belum happy berarti belum ending. Nah ya. Karena Tuhan bilang endingnya kita itu happy. Kan rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau saat ini ngerasa belum sejahtera, itu belum ending. Terus dengar dia, taati. Dengar dia, taati. Dengar dia, taati. Ketaatan kita selangkah demi selangkah akan membuat kita pasti sampai kepada rencana Tuhan. Ya, jadi sekali lagi jangan keluar dari rumah Tuhan. Ya. Pertama-tama kepada pemimpin yang Tuhan angkat, khususnya Mbak Yus, bukan karena dia anak PA saya. Dia nggak kirim-kirim ini loh sinyal gitu. Kan nanti sampai-sampai supaya orang tuh taat sama saya, enggak ada. Ini pola Tuhan. Ya, pola Tuhan. Tuhan mengangkat seorang pemimpin, Tuhan menyampaikan apa yang ada di hatinya kepada pemimpin, dengar suara Tuhan lewat pemimpin. Banyak orang pengen dengar suara Tuhan yang nggak dengar karena nggak pernah dengar suara pemimpinnya. Ya, jadi siapa yang sulit dengar suara Tuhan, cek. Kamu suka dengar gak suara pemimpinmu? Oh Tuhan, terima kasih Engkau bawa ke sini. Aku aja gak nyangka Tuhan sampai nyuruh saya ngomong begini detail. Itu gak ada di persiapan saya, saudara. Berarti Tuhan tahu. Ya, jadi paham sekarang ya? Mau lihat kebaikan Tuhan? Apa harus kita lakukan? Hati kita harus mengasihi Tuhan. Rencana kita harus sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah sukses. Amin. Kesuksesan bukan punya ini dan punya itu. Kesuksesan pada saat kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan ketika kita hidup dalam rencana Tuhan. Kalau hidup dalam rencana Tuhan bakal miskin enggak? Ya enggak mungkin lah. Bos atas lah dia. Bos atas gitu yang nyuruh kita. Bos kita yang kaya aja ya. Kalau perusahaannya kita kaya ya, pasti dia menyuruh kita pakai, kalau ini termasuk jajaran orang-orang tingginya. Enggak mungkin dia kasih mobil-mobil ecek-ecek. Kamu dikasih mobil apa?
Bocorin. Mobil apa? Bocor apa? Apa? Belum milih. Tapi yang jelas mobilnya keren kan? Keren. Yap. Gak mungkin lah. Ya kalau bos kita, bos segala bos, masa dia bilang, kamu mau hidup dalam rencanaku? Iya. Mau kerjakan panggilanku? Iya. Terus disuruhnya tuh apa pakai mobil yang udah jelek-jelek gitu ya. Yang sepatunya robek-robek. Gak mungkin bikin malu. Bos kamu siapa? Dia. Hah? Sepatunya sobek-sobek. Wah gak mungkin kan? Nah jadi sekali lagi kalau kita mengasihi Tuhan percayalah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Selama kita mencari Tuhan kebenaran dan ikuti apa yang direncana Tuhan. Semuanya pasti nyusul ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya. Jadi tadi yang pertama. Semua kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Enak gak enak. Ngerti gak ngerti. Sulit gak sulit. Pokoknya mengucap syukur. Ya, karena kita percaya Tuhan mengawasi semuanya. Dan kita percaya Tuhan tidak diam. Yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kita tetap harus bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ini penting. Perkara kedua yang penting adalah kita harus bertekun di dalam doa sambil berjaga-jaga. Kenapa sih harus berjaga-jaga? Coba kita lihat Kolose 4 ayat 2. Baca 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa ada dikatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur? Begini. Ketika kita berdoa untuk anak kita, keluarga kita, siapapun lah untuk kita sendiri kita doa. Seringnya doanya cepat dijawab atau perlu bertekun. Ya jarang ya sekali doa langsung dijawab ya. Butuh ketekunan kan Tuhan mau melatih kita juga. Bukan kalau enggak buat Tuhan menjawab doa kita. Sekarang kita doa besok dijawab sebentar gampang. Persoalannya bukan masalah dijawabnya cepat atau tidak. Tuhan ingin memproses membentuk kita. Nah kenapa kita harus berjaga-jaga? Begini yang sering terjadi adalah ketika kita mendoakan mungkin ada yang mendoakan anaknya. Mungkin anaknya nakal. Ini mungkin ya. Semoga di sini nggak ada anak yang nakal. Ya, ini misalnya anaknya nakal. Dia udah doain. Dia bertekun, dia berdoa. Di depan mata yang kelihatan anaknya makin nakal. Sering nggak begitu? Oh sering. Akhirnya kita tergoda nggak? Bisa nggak tergoda jadi gini? Memang dasar bohong. Apalagi kalau bapaknya nakal, ibunya bilang kayak bapakmu itu. Kalau ibunya yang nakal, kayak mamamu persis. Ya, saya dengar ada seorang anak dia bilang, ibunya pahit sama suaminya. Jadi kalau anaknya lagi nakal ya, si ibunya bilang persis bapakmu. Jadi direkam tuh sama anak kan. Oh, bapakku tuh ternyata jahat ya. Atau bapaknya kok tuh nggak benar. Jadi sesuatu yang jelek, ya. Yang jadi seperti itu. Ada banyak anak, ada orang tua berdoa melihat anaknya makin brengsek, makin gak benar. Akhirnya apa yang terjadi? Mulutnya mulai ngedumel, mulai marah, mulai keluar kata-kata yang negatif. Misalnya gini, percuma lah doain anak itu. Kayaknya dia bakalan jadi anak bandel selamanya. Dan seterusnya. Udahlah capek yang doain dia. Mending mati aja dia. Suka begitu enggak? Iblis ngegoda orang tua. Iya. Capek punya anak kayak gitu. Udah 9 bulan di dalam kandungan. Terlihatnya gemes aja pengen diuyak-uyak katanya. Ada orang tua yang ngomong gitu. Itu bukan bertekun di dalam doa. Itu namanya bertekun di dalam kemarahan dan pasti dia tuai kemarahan. Itu sebabnya dikarang bertekun dalam doa dan sambil berjaga-jaga. Lalu mengucap syukur karena Tuhan kasih tahu. Seringkali ketika kita doa kayak Pak petani nabur, kan gak langsung Pak tiba-tiba. Kecuali pohon toge. Pohon toge juga butuh waktu 1-2 hari kali ya. Gak tahu dia ada gak pohon hari ini saya tanam terus langsung jadi? Gak ada ya. Paling tidak toge kita, tapi kan kita tahu Tuhan tidak nyuruh kita nabur untuk jadi pohon toge kan. Ya, jadi kita nabur nih, kan gak langsung menuai.
butuh waktu. Nah, iblis sering kali gini, pada saat kita lihat kita udah nabur, kita doa untuk anak kita, untuk keluarga kita, suami kita, siapalah pokoknya kita doa. Tapi kita lihat kok kayak makin kacau, makin kacau, makin kacau. Biasanya iblis mulai kasih tahu, udahlah. Ngapain kamu doa lama-lama, lihat sampai sekarang gak dijawab kan? Udah berhenti aja, emang itu bandel kok. Emang dia bakalan jadi anak yang gak bener kok. Udahlah. Dari dulu juga mau bandel, apalagi bapaknya begitu, atau apalagi ibunya begitu, apalagi ininya begitu, kakeknya mungkin siapanya, mulai disalahin lah semuanya. Ya kan? Udahlah percuma, udah gak usah doa lagi. Ya memang hidupnya, memang dia yang pengen jadi anak itu. Biarlah mau jadi apa, terserah dia. Kalau bisa dia mati aja. Dengar, itu namanya kita tidak berjaga-jaga. Setan itu, padahal tuh si benihnya tuh sebenarnya besok tuh sebenarnya orangnya mau berubah. Tuhan udah bekerja karena kita doa. Tapi ketika belum kelihatan pohonnya kita marah-marah. Marah-marah kita, mengeluh kita, kekesalan kita langsung diambil iblis. Itu ibarat benih yang tadinya mau tumbuh, dipotong, dimatiin. Kita gak lihat kan hasilnya. Terus kita bilang, tuh kan benar kan. Udah doa bertekun lama-lama. Tapi lihat gak ada hasilnya. Iya, kamu potong di tengah jalan. Dengan kata-katamu. Iblis tuh paling lihai. Dia buat kita supaya kita ngedumel, marah-marah, bersungut-sungut supaya nanti yang jadi seperti yang kita ucapkan. Karena kita mulai mengucapkan yang negatif, maka yang terjadi adalah yang negatif. Yang paling celakanya setelah terjadi yang negatif kita bilang, betul kan? Aku bilang juga dia memang bakalan jadi anak bandel. Lah, kenapa dia jadi bandel? Karena kamu yang mengatakan dia bakal begitu aja, gak akan berubah. Ternyata waktu dia tidak berubah, lalu kita bilang, betul kan? Ya iyalah, sesuai dengan imanmu. Kamu yang bilang, dia gak akan berubah. Itu sebabnya kita disuruh berjaga-jaga supaya walaupun kita belum melihat apa yang kita doakan itu betul-betul terjadi. Mari kita terus mengucap syukur. Kita tetap berjaga-jaga di dalam doa kita. Kita tetap bertekun di dalam doa. Kita percaya apa yang kita nabur, apa yang kita doakan itu betul-betul Tuhan perhitungkan. Jangan izinkan karena kita tidak berjaga-jaga. Jangan izinkan iblis justru membuat itu semua mati di tengah perjalanan. Karena mulut kita mulai ngedumel, mulai mengelontarkan kata-kata yang salah. Padahal benih yang tadinya udah hampir tumbuh, mulai menyatakan dirinya justru mulai dibabat sama kata-kata kita karena tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya dalam pengucapan syukur, walaupun kita belum lihat hasilnya, belajarlah terus untuk mengucap syukur. Belajarlah terus untuk bertekun di dalam doa. Belajarlah untuk terus berjaga-jaga. Belajar melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kita, belajarlah selalu melihat bahwa Tuhan itu setia. Amin. Itu disebabkan kita bisa mengucap syukur. Ya, ini penting karena saya lihat justru kehidupan sehari-hari orang tuh mengucap syukur kalau dapat duit, dapat yang enak. Justru pada saat faktanya nggak enak, mulai ngedumel, nyalahin ini, nyalahin itu, nyalahin ini, nyalahin itu, betul nggak? Mulai menghakimi si A, menghakimi si B. Itu yang terjadi. Akhirnya yang terjadi memang benihnya tidak muncul. Dan kita mulai mengaminkan dan mengatakan emang betul yang aku duga. Ya iya, kamu ngucapin yang gak benar itu. Ya, jadi sekali lagi mau bertekun di dalam doa, mau berjaga-jaga terus dan terus mengucap syukur, percaya bahwa dia tetap bekerja dan dia tetap akan menjawab apa yang sudah kita doakan. Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau kita menabur yang salah, kita menuai kematian. Tapi kalau kita menabur yang benar, kita akan menuai kebenaran. Amin. Yang ketiga, kita gak cukup hanya berdoa. Gak cukup hanya berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Semua orang percaya juga harus bertekun dalam perenungan firman. Bagaimana dia bisa mengucap syukur kalau dia tidak bertekun dalam perenungan firman. Coba lihat Kolose 3 ayat 16. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian syukur. Kamu mengucap syukur kepada Allah. Orang yang hidup dalam pengucapan syukur itu tidak ujuk-ujuk. Tahu tidak ujuk-ujuk ya? Tidak tiba-tiba. Ujuk-ujuk itu bahasa Sunda ya. Tidak tiba-tiba. Itu hasil dari dia tekun hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, tekun merenungkan firman Tuhan. Jadi orang yang tekun merenungkan firman Tuhan, dia akan betul-betul memiliki jalan berpikir Tuhan. Tapi orang yang tidak bertekun dalam firman, ketika dia berhadapan dengan situasi, pasti dia langsung ngomong sesuai dengan otaknya sendiri. Akibatnya, dia nggak mungkin bisa mengucap syukur. Karena dia akan mulai ngedumel lagi, marah lagi seperti yang tadi saya bilang. Ketika orang melihat segala sesuatu, terutama ketika kita melihat hal-hal yang negatif. Seringkali ya, yang terjadi adalah kecenderungan pengen ngomong yang gak benar. Tapi orang yang bertekun dalam perenungan firman, beda. Saya mengalami hal itu. Beberapa hari ini ada kondisi, ada situasi yang terjadi ya di dalam keluarga saya. Situasi itu bisa membuat saya menjadi kesal. Situasi itu bisa membuat saya marah kepada seseorang. Ya, ada orang yang janji tapi janjinya molor terus. Ya, janji molor menyebabkan yang ini dirugikan. Secara manusiawi rasanya mau marah gitu ya, mau nyalain si A, nyalain si B, mau begitu dan begitu. Secara manusiawi rasanya mau ambil langkah ini, langkah itu, dan langkah yang ini. Betul nggak? Sering nggak kita kalau berhadapan dengan situasi sulit, apalagi berhadapan dengan orang yang tanda kutip menyebalkan, tanda kutip menyebalkan, rasanya pengen gini, pengen gitu, pengen gini ya. Rasanya pengen lakukan ini, lakukan itu dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Jadi kalau betul-betul perkataan Kristus, firman Tuhan yang terus-menerus kita renungkan, pasti akan lebih keluar berbicara bukan kata-kata yang negatif. Jadi ketika saya berhadapan dengan situasi itu, tadinya saya mau bilang, coba begini, coba begitu. Tiba-tiba itu firman bicara. Mengucap syukur dalam segala hal. Tiba-tiba firman itu berkata, janganlah mengandalkan pikiranmu sendiri. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah mengandalkan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tiba-tiba firman itu berbicara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu firman demi firman terus berbicara. Karena saya bertekun di dalam firman. Saya tidak jadi menghakimi orang lain. Saya tidak jadi ngedumel dan marah-marah. Saya tidak jadi nunjuk-nunjuk orang. Saya tidak jadi melakukan A, B, C yang saya mau lakukan. Berhenti semuanya. Kenapa? Karena firman yang terus berbicara. Karena ada firman yang berbicara, yang ada justru pengucapan syukur. Tuhan terima kasih, semuanya ada di dalam pengawasanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pasti bekerja melalui semuanya ini. Ada kebaikan yang sedang Kau kerjakan, bukan hanya bagiku, juga bagi si A, juga bagi si B, juga bagi si C, bagi si D. Terima kasih Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau sedang terus memproses, Engkau sedang membentuk aku. Kalau memang ada sesuatu yang tidak akurat dalam hidupku, ada sesuatu yang tidak akurat dalam si A, dalam si B, dalam si C, dalam si D, aku berdoa supaya Roh Kudus bekerja, singkapkan Tuhan, supaya mereka semua yang mengalami masalah-masalah ini, akhirnya mereka keluar dari masalah karena mereka tahu mereka sedang tidak akurat. Ini contoh. Kenapa bisa itu terjadi? Karena saya ingat kebenaran firman, bahwa Allah turut bekerja. Sehingga yang jadi adalah mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu ada dasarnya. Gak bisa tiba-tiba kita menjadi orang yang mudah mengucap syukur. Harus ada cara berpikir yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan mengontrol semuanya, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan juga sedang membentuk kita. Kebaikan yang Tuhan kerjakan bukan berbicara hanya mengenai materi. Orang biasanya gini, oh mendatangkan kebaikan, dia berharap kalau lagi masalah uang, uangnya akan datang. Bukan begitu cara berpikirnya. Ya, kalau lagi punya masalah pasangan hidup, oh Allah turut bekerja.
dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh berarti teman hidup saya akan datang. Bukan begitu. Kebaikan yang Tuhan kerjakan justru lebih banyak berbicara tentang kehidupan kita yang semakin diubah seperti Dia, seperti firman. Amin. Nanti Dia sendiri yang kalau dia lihat kita butuh teman hidup, kirim. Kalau dia lihat kita butuh uang, kirim. Dia lihat kita butuh mobil, kirim. Betul gak sih? Betul. Ya, seperti itu sebenarnya. Simple sekali sebenarnya hidup kita. Jadi sebenarnya gak wajar kalau kita hidup ini bebannya berat. Kan Tuhan bilang bebanku apa? Yang benar. Bebanku? Benar Bu, bebannya ringan kata Tuhan. Cooknya Tuhan apa katanya? Enak atau enggak enak? Enak. Benar. Benar. Coba lihat semuanya wajahnya ceria enggak tuh? Pakai beban pikul cook siapa? Seringkali kita jadi berat ngejalanin hidup. Karena pikul cooknya sendiri, bawa bebannya sendiri, beban dibuat sendiri, badai dibuat sendiri. Terus nyalain Tuhan, kenapa? Loh, kok jadi tuh? Benar, saya ngalamin ada orang begitu ke saya. Jadi dia bikin bisnis sendiri, ngambil dengan otaknya sendiri, bukan karena Tuhan. Terus dia ngalamin kemelut, terus dia bilang pada saya pengen marah loh sama Tuhan. Hah? Pengen marah sama siapa? Kata, sama Tuhan. Lah kamu yang buat salah kamu sendiri. Tuhan mau marah sama kamu. Bukan kamu yang marah sama Tuhan. Saya bilang ke orang itu. Ada orang yang karena ngadepin kemelut, jadi dia pikir Tuhan gak tolong-tolong dia gitu. Padahal karena Tuhan lihat kamu hatinya masih belum benar. Kebaikan yang aku lakukan bukan bicara tentang hanya masalah materi. Bukan, tapi sikap hati yang gak lurus itu harus diluruskan. Yang tidak murni harus dimurnikan. Ya, cara berpikir yang salah harus dibongkar ulang. Itulah kebaikan yang Tuhan buat. Percayalah, selama pikiran kita mulai dibongkar sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan terus menerus membongkar cara berpikir kita yang salah. Akhirnya pengambilan keputusan kita menjadi akurat. Kalau kita mengambil keputusannya akurat, kita bebas dari masalah. Masalah orang yang ada banyak saat ini karena mereka mengambil keputusan yang salah, yang tidak akurat. Kenapa? Karena tidak bertekun di dalam doa dan firman. Gak bawa ke Tuhan, gak tahu firman Tuhan apa. Terus ngambil keputusan sendiri. Ngalamin tembok sendiri, marah sendiri, nyalahin semuanya. Kan yang gitu terjadi. Makanya kita harusnya pakai beban Tuhan. Tuhan bilang bebanku ringan, kok aku enak. Wajah kita harusnya semuanya cerah ceria, semuanya. Semuanya cerah ceria, betul nggak? Nah ketika cerah ceria, orang-orang pengen tahu nggak rahasianya? Orang bilang, ada apa sih Bu? Itu tuh duitnya banyak ya? Saya tuh dibilang orang kaya saudara di daerah saya. Saya bilang amin. Seperti orang paling kaya di daerah saya. Saya sendiri, saya bilang amin karena kebetulan rumah saya kan besar, tinggi ya. Ada gedung di situ, ada gedung muat 150 orang. Ya itu kan anugerah Tuhan aja. Tapi kalau di daerah saya, itu dibilangnya, itu ibu orang kaya loh katanya. Wih kata saya amin, kalau saya dengar orang-orang cerita-cerita, itu orang kaya. Amin, emang saya anaknya bosnya orang kaya. Kaya ya, jadi saya bersyukur sekali. Mereka nggak ngelihat saya seperti orang yang susah. Ya memang saya tidak susah, benar. Ya artinya gini, saya kan udah gak ada suami. Kan orang berpikir harusnya kan, dia tuh cukup gak sih uangnya? Emang saya pembisnis? Enggak, saya tuh gembala. Saya ngembalain apa? Jemaat yang sedikit orangnya. Bukan orang kaya-kaya gitu. Ya, tapi keluarga saya baik dari pihak ibu dan ayah saya menganggap saya ini orang kaya. Jadi mereka hampir gak pernah kirim bantuan apapun. Tapi sorga yang kirim bantuan ya. Jadi orang kadang bilang, kok kakak punya ini? Iya kenapa? Gak tahu, ada aja yang ngasih, saya gak pernah minta-minta. Ada aja yang ngasih ini barang mahal, minyak wangi mahal dan sebagainya. Itu hampir semuanya banyak ngasih. Bukan saya minta-minta sekali lagi. Tapi karena sorga lihat, saya kalau punya duit gak mau beli-beli, kenapa? Udahlah cukup lah. Saya ngerasakan udah cukup lah buat saya, untuk apa lagi? Kali Tuhan bilang belum cukup, dikasih. Jadi kalau menurut Tuhan, kamu harus punya mobil lebih bagus, dikasih. Ya, amin ya. Nah seperti itu. Jadi enak loh menjalani hidup.
Jadi sekali lagi, kenapa kita mesti bersyukur? Karena Allah turut bekerja, Tuhan selalu ingin membuat yang baik. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi sebenarnya kenapa kita harus susah? Karena itu cek hari ini. Hidupku susah apa enggak? Kalau susah, salah tempat. Salah alamat. Bahkan kemarin di saat teduh di situ dikatakan, kalau kita mengalami hal-hal yang beban berat, melanggar aturan kerajaan Allah. Saya kaget. Ternyata kalau kita punya beban-beban berat, itu sedang melanggar aturan kerajaan Allah. Karena di aturan kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Damai sejahtera. Dan sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi kalau kita nggak ngadepin sukacita sekarang, kita tidak sedang berada dalam kerajaannya. Sebab kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Berarti kalau kita tidak alami sukacita berlimpah-limpah, ayo pasti saudara mulai mikir, ya juga ya. Kalau aku tidak hidup dalam damai sejahtera, berarti aku tidak hidup di dalam kerajaan. Ada prinsip-prinsip kerajaan yang sedang aku langgar. Kalau kita terus hidup dalam prinsip kerajaan, percayalah, akan ada kebenaran yang memerdekakan. Akan ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan itu bukan karena ada uang, tapi karena ada kebenaran yang kita hidupi. Pada saat kita mengalami ada sukacita yang berlimpah, kita tidak akan mengejar dari tempat lain. Di balik pengucapan syukur, selalu ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan. Sehingga kemenangan yang kita alami, damai sejahtera yang kita alami, akan kita bawa kepada banyak orang. Saat ini begitu banyak orang yang hidup dalam kegoncangan. Ada banyak orang yang hidup dalam beban berat. Tuhan minta, pikulah aku, pakai bebanku. Buang beban-beban yang bukan daripadaku. Jangan lakukan apa yang tidak aku perintahkan. Lepaskan dirimu dari segala beban yang tidak berasal daripadaku. Tapi ambil bebanku. Banyaklah bersekutu denganku. Banyaklah bersekutu dengan firmanku. Dengar suaraku. Dengar arahan pemimpinmu. Taati apa yang menjadi rencanaku. Yang aku sampaikan lewat hambaku. Ketika kita bilang, Tuhan aku mau mengasihimu, hidup dalam rencanamu, aku percaya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagiku. Ketika Yusuf diperlakukan dengan tidak adil oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, kamu memang sudah merancangkan yang jahat atasku, tetapi Tuhan membalikannya, mendatangkan kebaikanku, bahkan bagi bangsanya, bagi banyak orang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, situasi sesulit apapun, cek di hadapan Tuhan. Apakah yang terjadi itu karena ketidakakuratanmu? Karena engkau tidak hidup dalam jalannya? Kalau ada sikap hati yang tidak benar, ada tindak tanduk masalah yang terjadi karena keputusan kita yang salah, segera ambil keputusan untuk berbalik. Tetapi kalau engkau tahu itu suara Tuhan dan engkau taat, dan engkau mau terus hidup di dalam jalan Tuhan, hidup di dalam rencananya, teruslah taat, teruslah bertekun, teruslah berdoa, teruslah mengucap syukur. Kita akan lihat di balik semuanya itu, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ada banyak hal yang tadinya tidak kita bisa lihat. Kebaikan-kebaikan Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih kami punya Allah yang luar biasa. Engkau menciptakan bumi ini dari awalnya juga. Kau tidak suka melihat kekacauan. Kau tidak suka melihat kegelapan. Kau tidak suka melihat ketidakteraturan. Kau suka hal yang indah. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk
untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya itulah yang ada di hatimu. Dan Engkau ingin agar semua orang juga dapat menikmati apa yang menjadi rencanamu. Rancangan damai sejahtera yang kami alami, Kau ingin mereka juga bisa mengalaminya. Masa depan yang penuh harapan, Kau juga ingin orang-orang mengalami masa depan yang penuh harapan. Karena itu ini hidup kami itu. Thank you Lord. Kita sembah Dia, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Biarlah saat ini Tuhan meluruskan hati kita semua. Pastikan semua kita, hati kita dipenuhi dengan kasih yang dalam kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kita akan lihat, akan Tuhan putar balik, mendatangkan kebaikan. Membuat rencananya digenapi lewat hidup kita, lewat gerejanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita bangkit berdiri. Tuhan, bentuklah hati. Minta dengan sungguh supaya hati kita terus dibentuk. Kudus, bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, serahkan hidup kita semua kepada Dia. Semua ku berikan. Jangan ambil untuk kepentingan dirimu sendiri lagi. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya pria saja katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, mau menyenangkan-Mu. Hanya pria saja. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah Tuhan supaya setiap hati kami hanya mengasihi Engkau. Hati bercanda untuk hormat-Mu, Amin, terjadilah. cemerlang Amin. bagai Yang gua emas minta, murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku bersama, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
Engkau hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Bukan diri kami lagi Tuhan, bukan kepentingan kami, tapi kepentingan kerajaan-Mu Tuhan, supaya apa yang direncanamu atas kami semua tergenapi. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Kami tahu sepulang dari tempat ini, kami akan berhadapan dengan latihan demi latihan, proses demi proses. Engkau sedang membersihkan kami, sehingga hati kami terus murni, hati kami terus percaya kepadamu. Peristiwa apapun yang terjadi di depan kami percaya tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalaupun terjadi masalah karena kesalahan kami, karena ketidakakuratan kami, biarlah saat ini Roh Kudus membawa setiap kami untuk kembali melakukan jalan yang benar, hidup di dalam jalan yang benar, mengambil keputusan berbalik dari jalan yang salah, sehingga sungguh Tuhan, semua permasalahan yang terjadi segera bisa diselesaikan dengan cara Engkau, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan pada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih, kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di depan kami, bahkan perkara yang kami lihat belum selesai sekalipun, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, sesuatu yang kelihatannya sulit sekali, kami hanya berkata terima kasih. Engkaulah Allah yang mengontrol segala sesuatu, Engkaulah Allah yang terus turut bekerja, Engkaulah Allah yang tidak pernah pasif. Engkau sedang melakukan kebaikan untuk hidup kami, yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu sebabnya Tuhan, kami mengambil keputusan untuk mengucap syukur, kami mengambil keputusan untuk menyenangkan-Mu, menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau setia, Engkau adil. Apa yang kami tabur, kami pasti tuai. Kami percaya semua doa-doa kami, ucapan syukur kami, kata-kata kami, nasihat kami, pujian kami, penyembahan kami, semuanya kami percaya kepadamu, itu mendatangkan sukacita bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang meneguhkan setiap firman yang sudah disampaikan, supaya sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai kepada Tuhan. Yes, karena kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Silakan.